suka tidak suka, pilkada kali ini pasti merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah proses politik di Pilpres dan Pileg yang lalu. Ya. Itu ya, karena terbangun sebuah koalisi yang dibangun oleh partai politik di tingkat pusat, yang kalau kita lihat kan posisinya terakhir itu cukup solid. Betul. Yang kemudian akhirnya timbul sebuah kesadaran menurut saya bahwa kontestasi politik ini mungkin kalkulasinya antara positif dan negatifnya mungkin menjadi pertimbangan. Hari ini mungkin kita saksikan bagaimana kontestasi politik ini bisa mengancam sebuah persatuan dan kesatuan bangsa gitu ya. Nah, jadi ketika pada saat Pilpres dan Pileg lalu terjadi sebuah soliditas di dalam koalisi itu, seperti punya keinginan untuk juga diimplementasikan di pilkada ya. di masing-masing daerah. Tadi saya sepakat ya apa yang dikatakan oleh Bang Iskandar gitu ya, bahwa mereka di tingkat pusat itu baik-baik saja sebenarnya hari ini, duduk bersama dan punya kesadaran bersama bahwa membangun bangsa dan negara ini harus bersama-sama. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Asmin gitu ya. Yang kemudian akhirnya mereka melihat peluang-peluang yang mungkin meminimalisasi terjadinya sebuah konflik ya di daerah. Tadi akhirnya ada kesepakatan, misalnya DKI Jakarta ini bagiannya koalisi ini. Yang di provinsi ini mungkin ini dan seterusnya. Kepri juga mungkin sudah ada dalam pembahasan. Kue aja sebenarnya. Akhirnya seperti itu. Nah, itu yang kalau kita lihat secara positifnya. Ya negatifnya tentu di daerah akhirnya jadi tidak punya kemampuan apa-apa untuk membawa aspirasi di daerah, terutama untuk bagaimana memunculkan pemimpin-pemimpin lokal yang memang diinginkan oleh masyarakat atau pemilih di tingkat lokal. Itu saja mungkin dalam artian yang memang kalau kita lihat kan memang mekanisme aturannya itu yang hari ini akhirnya mau tidak mau semua berada di keputusan di tingkat pusat. Betul. Beda seperti dulu mungkin partai politik di tingkat lokal itu bisa sendiri menentukan siapa yang akan mereka usung. Tapi hari ini semuanya jadi satu pintu. Semuanya harus mendapatkan satu surat keputusan dari tingkat pimpinan pusat sebagai persyaratan untuk didaftarkan di KPU nantinya. Dan itu persyaratan mutlak. Jadi bukan membawa SK dari DPD ataupun di DPC, tapi adalah SK dari DPP. Nah, DPP sendiri punya komunikasi yang kalau kita lihat sekarang cukup baik juga mungkin di antara koalisi-koalisi yang dibangun tersebut. Nah, sehingga akhirnya berpengaruhlah terhadap keadaan di daerah. Kalau saya melihat bahwa seperti yang sekarang sedang berkembang ketika melihat keadaan di Batam yang menganggap bahwa demokrasi menjadi mati, kata sebagian orang. Kalau saya berbeda pendapat karena sampai hari ini kan walaupun nanti akan melawan sebuah kolom kosong, kalau versi KPU-nya kolom kosong, kolom kosong ya. Itu kan juga proses demokrasi berlangsung. Di mana masyarakat akan menentukan pilihan, apakah setuju atau tidak setuju, apakah memilih pasangan calon yang cuma satu pasangan atau memilih tidak memilih yang kolom kosong. Itu kan juga pilihan dan itulah demokrasi sebenarnya. Berbeda tentu dengan bahkan mohon maaf kalau kita mengingat pada masa lalu, zaman Orde Baru, di mana demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan, itu saja demokrasi. Di mana partai betul-betul berkuasa menentukan siapa yang kalau di legislatif duduk di nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi tetap dilempar kepada pemilih untuk kemudian memilih. Dan itu juga disebut demokrasi. Nah, jadi kalau menurut saya hari ini walaupun nanti muncul satu pasangan calon saja, baik itu di Kota Batam ataupun di tingkat provinsi ataupun nanti di tingkat kabupaten kota lainnya, tidak mematikan demokrasi. Tidak ya. Karena mekanismenya kan tetap berlangsung. Ya. Dan itu adalah sebuah konsekuensi yang memang suka tidak suka jadi harus kita lakukan. Kenapa? Persyaratannya memang sampai hari ini walaupun ada ketentuan bahwa ada independen, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah melalui jalur partai politik. Betul. Independen sudah dibuka, namun sampai hari ini tidak ada satupun pasangan calon yang coba untuk melalui jalur itu. Maka tinggal sisa adalah jalur partai politik. Nah, di situ disebutkan bahwa ketentuannya minimal 20% kursi di DPRD. Dan tidak disebutkan bahwa maksimal sekian persen, tidak ada. Cuma disebutkan minimal 20%, maka boleh sebanyak-banyaknya 100% pun berarti boleh.
Itu ketentuan, dan yang membuat peraturan perundang-undangan hari ini ya semuanya masih duduk di legislatif. Kan gitu. Kalau memang mau melakukan perubahan harusnya sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan jadi sangat kurang tepat rasanya kalau menganggap bahwa aturan yang hari ini ada kan hasil produk daripada mereka-mereka yang hari ini masih duduk di lembaga legislatif. Ya. Hanya saja kalau mau kita kritisi, kritikannya adalah di partai politik. Bagi partai politik yang tidak dapat mengajukan calon Ya. pemimpinnya, berarti ada sebuah proses kaderisasi politik yang gagal. Kaderisasi kepemimpinan yang gagal di partai politik. Karena salah satu fungsi daripada partai politik itu kan adalah kaderisasi kepemimpinan. Tapi ternyata partai politik tidak mampu mengusulkan kader-kadernya sendiri. Ya. Terlepas walaupun cuma satu kursi sekalipun, harusnya kalau memang ada figur yang terbaik, yang memang diinginkan oleh publik, harusnya bisa menjadi nilai tawar. Tapi kan tidak. Sampai hari ini kalau kita boleh sebutkan nama di tingkat provinsi cuma ada nama Pak Ansar, cuma ada nama Pak Rudi, dan cuma ada nama Pak Yan Fitri. Betul. Yang tidak memiliki partai politik. Cuman itu. Yang lain-lainnya partai politik begitu banyak, ya. Namun ternyata kan tidak memunculkan siapa jagoannya. Mau menang mau kalah, dari situlah sebenarnya partai politik menunjukkan fungsinya bahwa mereka menjalankan sebuah proses kaderisasi kepemimpinan yang saya baik. Penegasan kira-kira apakah di pilkada Kepri itu potensinya akan sama seperti pilkada Batam? Saya pengen penegasan itu. Bisa saja. Bisa saja Bagaimana ya? yang saya sampaikan di awal tadi bahwa elit-elit politik partai di tingkat pusat itu seperti punya sebuah kesepakatan. Oke. Dan saya coba menarik sebuah hal baik lah ya dari kesepakatan mereka itu, bahwa mereka menginginkan sebuah proses politik yang berjalan dengan kondusif. Kondusif ya. Tidak ingin hanya gara-gara kontestasi kemudian, apalagi Kepri ya. Kepri ini kan sebuah posisi provinsi yang strategis, maka kalau selalu saja terjadi konflik, terus kapan pembangunan itu akan berlangsung. Sementara kepentingan pemerintah pusat di Kepri ini saya pikir cukup besar. Nah, kalau elit politiknya tidak kondusif, maka tentu akan mengganggu jalannya kepentingan pusat di daerah. Ya.